Eh, Baik, selanjutnya kita akan melakukan ini apa sampling ya. Jadi sampel itu sebenarnya bisa kita lakukan secara manual ya, menghitungnya dengan angka-angka statistik secara manual, bisa juga dengan sistem ACL ini. Nah, ini menariknya ACL ini. Nah, untuk sampling saya kira di auditing 1 ya, kita sudah belajar tentang teknik sampling. Jadi sekarang ini kita ingin menggunakan berbasis aplikasi ya. Jadi katakanlah misalnya masing-masing data perusahaan ini, audit ini, kita ingin lakukan sampling ya, yang nanti kita masukkan di kertas kerja kita untuk sebagai uraian penjelasan terkait dengan sampel yang kita pilih. Nah, sebelum kita menentukan ya sampelnya, maka kita lakukan uji statistik dulu secara deskriptif ya, berdasarkan ketentuan ACL ini. Jadi katakanlah misalnya piutang yang kita mau tentukan berapa sampel yang kira-kira dari 772 record data terkait dengan piutang ini, berapa sampel yang kita pilih. Nah, pertama-tama kita pilih analyze, kemudian kita statistik, kemudian pilih statistik. Nah, statistik on berdasarkan tentu amount-nya ya, jumlah dari data piutang tersebut. Kita oke ya, kita pilih ini if standar deviasi, kemudian kita oke. Nah, ini ada amount, highest, lowest-nya. Jadi penjelasannya secara deskriptif ya, statistik deskriptif sebelum kita penentuan sampelnya. Nah, berikutnya kita masuk di apa namanya, analyze. Ya, kemudian kita masuk di sampling ya, menu sampling, kemudian kita pilih sample record ya. Nah, setelah muncul ini, dia akan otomatis sesuai dengan pilihan tadi itu ya, statistik deskriptifnya. Jadi kita pilih yang record ya, karena kita akan melakukan sampling ya, berdasarkan peluang masing-masing data, dalam hal ini piutang, untuk menjadi sampel. Kemudian kita pilih random ya, kita pilih random ya. Kemudian di sini ada size, ada seed, ada populasinya. Jadi populasi itu kan keseluruhan data yang akan kita analisis ya, tetapi karena kita menggunakan sampling, maka dari 772 ini berapa yang akan menjadi sampel ya, yang kita lakukan secara random ya. Kemudian kita pilih size-nya. Nah, confident ya, tingkat keyakinan kita terhadap apa namanya, data yang kita hasilkan dari populasi yang ada dengan estimasi error yang kita tetapkan ya. Katakanlah error batas tertinggi yang kita bisa terima itu katakanlah misalnya 8% ya. Kemudian tingkat keyakinannya katakanlah misalnya 98% ya, dengan error rate ya, katakanlah ekspektasi errornya hanya katakanlah 3% ya. Batas tertinggi dari error itu adalah 8%, error yang dapat kita terima itu adalah 3% ya. Tingkat keyakinan kita 8%, 98% ya, dari 772 data piutang yang ada. Kemudian kita calculate ya. Jadi sampel yang kita ambil itu adalah 133 dari 772 data piutang tersebut ya, dengan interval 5,80, dengan number of tolerable errornya adalah 4 ya. Jadi ya paling tidak ada 4 ya, ada 4 error ya terkait dengan data piutang.